Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah, bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, semoga kepada kita semua insyaallah. Hadirin rahimakumullah, masih pada pembahasan kitab Kaifa Tutil al-Umr al-Intaji, ya, bagaimana membuat umur kita produktif ataupun bermanfaat. Kita masih pada amalan-amalan yang pahalanya berlipat, ya. Kita sudah lewat sholat, ya, sudah kita lewatin. Untuk mereview saja amalan-amalan yang terkait dengan sholat yang pahalanya berlipat. Di sana ada 5, kemudian yang pahalanya seperti haji dan umroh, ya. Kemudian tentang pahala azan yang luar biasa. Yang keempat adalah puasa pada hari-hari tertentu atau puasa sunnah. Sekarang kita masuk pada jihad, ya. Al-far' al-sadis wa huwa al-jihad. Dan rahimakumullah, sebelumnya kata jihad ini memang satu terminologi yang di dalam Islam itu ada, ya. Jadi tidak bisa kita menganggap hal ini tidak ada. Kalau kita melihat sejarah Indonesia saja, resolusi jihad yang pernah difatwakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu adalah semangat jihad yang menggelora pada masa-masa itu, saat penjajahan. Maka muncullah resolusi jihad. Sehingga kalau kita maknai jihad itu, memang pada tahap yang paling tinggi, dia itu adalah al-qital, ya, memerangi musuh-musuh Allah, gitu ya, atau berperang di jalan Allah. Akan tapi nanti kita akan lihat dalam perspektif yang lain bahwa para ulama mengatakan jihad itu tidak sebatas itu. Ya, artinya jihad itu tidak hanya sekedar, ya, mengangkat senjata atau berperang melawan musuh-musuh Allah atau berperang di jalan Allah. Tapi yang dibahas pada kitab ini, ya teman-teman sekalian, itu memang muaranya atau substansinya itu adalah jihad yang dimaksud al-qital. Jihad perang melawan musuh-musuh Allah. Ya. Karena kenapa? Ada pahala yang luar biasa ketika seseorang melakukan hal ini. Nanti kita akan lihat hadis-hadis yang menguatkan. Pertama ingin saya sampaikan,
Di dalam muqaddimah atau prolog tentang pembahasan jihad disebutkan oleh muallif atau pengarang, innal hirs alal jihadi fisabilillah ta'ala bin nafsi wal mali au bi ahadihima huwa ahadul wasail al muhimmah li italatil umar al intaji. Disebutkan di sini ya, melakukan jihad fisabilillah itu adalah baik dengan jiwa, dengan harta, atau satu di antara keduanya, adalah salah satu wasilah. Ya. Ya. Salah satu wasilah penting untuk memanjangkan umur kita agar produktif. Ya. Wa wasilatun azimatun likasbi thawabi sinin, ya, tiwala muqabil ya saat jihadiyah qalilah. Bahkan ini bisa menjadi satu sarana yang luar biasa untuk mendapatkan pahala, seakan-akan kita telah melakukan ya, atau mendapatkan pahala kita tuh hidup sekian tahun. Ya. Padahal proses jihad yang dilakukan itu adalah hanya sebentar. Di waktu yang dilakukan jihadnya hanya sebentar, tapi bisa saja kemudian ya, usia yang kita manfaatkan untuk melakukan itu ya, kita dianggap telah hidup sekian panjang lamanya. Seperti itu. Inna badlan nafsi fi sabilillah ta'ala la yuqarribu ajalan wa la yaqsiru umran. Ya, sesungguhnya segala usaha yang dilakukan fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, itu tidak membuat yuqarribu ajalan. Ya, waktu tinggal kita sebentar, atau membuat usia kita tuh sedikit. Ya, wala yaqsur umran ya. Walakinnahu faridatun rabbaniyatun samiyatun wa intihan as-sab. Ya, linnafs la yuqaddim alaihi illa man ahabba liqa Allahi wa ahabba Allahu liqa'ahu. Ini adalah sebuah kewajiban rabbani yang sangat tinggi, yang sangat baik, dan juga merupakan ujian yang berat. Jadi kan bayangin itu. Palestina ya, negara yang merdeka sejatinya ya, atau satu bangsa yang nggak punya negara, anggaplah seperti itu. Sebaliknya Israel, sebuah bangsa yang nggak punya negara tapi dia menganggap Palestina sebagai negaranya, seperti itu. Sampai hari ini, dari tahun ya katakanlah saat kita masih dijajah, dia sudah dijajah itu. Ya, sampai hari ini ya, cukup lama ya, puluhan tahun ya, dijajah. Bisa dibayangin, itu adalah sebuah ujian yang sangat berat, imtihanus sa'ab ya. Maka orang kalau melakukan hal itu ya, atau berjihad jalan Allah ya, luar biasa. Sekian banyak orang yang akhirnya keluar misalkan dari Palestina ya, memang cukup berat ya, tidak tinggal di negara itu misalkan, atau negara-negara konflik banyak, kemudian ya, rakyat yang tidak siap untuk mengangkat senjata akhirnya dievakuasi misalkan ya, di berbagai negara. Baru-baru ini misalkan Syria merdeka ya, karena mantan presidennya itu ya sudah ini, atau dalam kata lain ya, para mujahidin sudah berhasil ya menggenggam lagi wilayah-wilayah yang sebelumnya itu adalah wilayah kaum muslimin, seperti itu. Akhirnya presidennya kabur dari Syria sekarang. Konon katanya kaburnya ke Rusia. Ya, karena memang kalau secara ideologi dia itu Syiah ya. Bashar Assad itu adalah Syiah ya, secara ideologi. Ya. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah ujian yang sangat berat ya bagi siapapun yang mengalami proses itu. Tapi kemudian di sini sebutkan la yuqaddimu alaihi illa man ahabba liqa Allah wa ahabba Allahu liqa'ah. Jadi
hal ini bisa dilakukan bagi siapa? Bagi orang yang ahabba liqa Allah. Suka ketemu Allah gitu. Makanya paradigma para mujahidin yang ada di Palestina itu adalah kalau orang-orang Israel tuh takut berperang misalkan, tapi kaum muslimin malah justru berani karena mereka yakin bahwa ketika meninggal ya tidak sia-sia, tapi mereka bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang yang meninggal dalam posisi jihad fisabilillah, mereka syahid gitu. Ya. Syahid dalam makna yang sesungguhnya. Karena di dalam terminologi syahid itu ada 3 ya menurut para ulama. Salah satunya Imam Nawawi Al-Bantani. Syahid itu yang pertama ada disebut dengan syahid dunia wal akhirah. Siapa mereka? Mereka yang meninggal dalam keadaan perang. Itu yang pertama. Berarti syahid sejati atau syahid sesungguhnya, sehingga ketika meninggal mereka tidak perlu dikafani, tidak perlu dimandikan ya. Seperti itu. Ya. Tapi kalau yang kedua itu namanya syahid duniawi. Syahid duniawi itu mereka yang meninggal dalam keadaan misalkan ya pandemi, ya kemudian misalkan apa lagi, ya mereka kerja, ya seperti kejadian di kapal kemarin misalkan. Kalau posisinya mereka ikhlas melakukan pekerjaan itu dan kemudian diniatkan untuk ibadah kepada Allah, bisa saja meninggalnya posisinya syahid. Ya. Tapi yang seperti ini meninggalnya tetap disolatin seperti biasa, atau dimandikan seperti biasa. Ada lagi yang disebut dengan syahid yang sifatnya duniawi, syahid dunia. Siapa syahid dunia? Mereka meninggalnya memang saat perang, tapi ketika perang niatnya itu bukan untuk Allah. Ya. Mereka mengejar mati biar misalkan bisa saja matinya karena bunuh diri biar kelihatan matinya di medan perang misalkan. Atau kemudian bisa saja ya dia memang mati tapi tujuannya bukan untuk Allah. Ya. Maka ini termasuk orang yang nanti di akhirat itu sebenarnya masuk neraka duluan. Jadi ada 3 orang yang masuk neraka duluan. Ya. Satu diantaranya adalah mereka yang berjihad di jalan Allah tapi bukan tujuan Allah. Ya, maka matinya bukan syahid sebenarnya, mati sangit namanya. Ya. Seperti itu. Nah, hadirin rahimakumullah, saya mengutip satu sabda Rasul yang ya kita bisa bilang ini hadis qudsi karena Allah yang menyampaikan. Jadi ternyata kita bisa saja bertemu dengan Allah ya atau mendatangi Allah Subhanahu wa taala ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dengan 3 cara. Jadi ini mungkin yang relate ya, yang paling sederhana biar kita itu bisa ya bertemu dengan Allah ya secara lahir ataupun batin gitu ya. Orang bisa ketemu dengan Allah kan ketika melakukan hubungan secara spiritual ya, mendekati Allah. Maka dia bisa bertemu dengan Allah dengan cara sholat dan lain sebagainya. Atau kemudian berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala misalkan. Tapi kemudian bisa saja orang tersebut bertemu dengan Allah dengan 3 cara ini. Saya sebutkan ya. Hadisnya panjang ini. Ya ibna Adam maridtu falam ta'udni. Qala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Qala ya ama alimtu anna abdi fulanan ya marida falam ta'udhu. Ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu. Bagaimana kata Allah ya? Kata Allah begini, Inna Allah Azza wa Jalla yaqul yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat Allah akan mengatakan begini, wahai anak Adam, aku ini sakit. Kenapa engkau tidak menengokku? Kemudian dia jawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa a'uduka? Bagaimana aku bisa menengokmu? Wa anta rabbul alamin. Engkau ini kan Tuhan semesta alam. Qala amma alimta anna abdi fulanan marida.
Bukankah kamu tahu bahwa ada seorang hambaku yang sakit? Falam ta'udhu, kenapa engkau tidak menengoknya? Amma alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu. Jadi ketika engkau menengok dia, sama saja engkau telah bertemu denganku, kata Allah. Jadi yang pertama, kalau kita mau bertemu dengan Allah, dengan frekuensi yang berbeda, tidak dengan sholat, dengan ibadah-ibadah yang secara khusus, ya, hubungannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir misalkan, ya, sholat malam misalkan, tapi dari cara yang lain. Salah satunya adalah menengok orang yang sakit. Itu bisa bertemu dengan Allah. Dalam hadis qudsi disebutkan seperti itu. Yang kedua disebutkan, ya ibna Adam istat'amtuka falam tut'imni. Qala ya Rabbi wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Qala am 'alimta annahu istat'amaka 'abdi fulanun falam tut'imhu. Wahai anak Adam, ya, katakanlah aku ini lapar gitu. Kenapa engkau nggak kasih aku makan, kata Allah. Ya. Kemudian dijawab, wahai Tuhanku, bagaimana aku memberikan kamu makan sedang kau adalah Rabb semesta alam. Kemudian dijawab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, amma alimta annaka istat'amaka 'abdi fulan falam tut'imhu. Ada orang yang butuh makan, kamu nggak kasih makan. Padahal ketika engkau kasih makan, engkau telah bertemu denganku. Yang kedua adalah it'amut ta'am. Ya, makanya ngasih makan kepada orang yang membutuhkan itu, ya, apalagi termasuk di dalamnya adalah memberi buka kepada orang yang sedang berpuasa, misalkan, itu pahalanya luar biasa. Yang ketiga, dan rahimakumullah, adalah orang yang memberikan minum kepada orang yang membutuhkan air. Ya, ini juga sama. Ya, disebutkan, ya, amma alimta annaka law at'amtahu, oh maaf, lewat ya. Ya ibna Adam istasqaituka falam tasqini. Aku ini butuh minum, kenapa engkau enggak kasih minum kepadaku? Dijawab, wahai Tuhanku, kaifa, ya, asqika wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku ngasih air minum sedangkan engkau itu adalah Rabb semesta alam? Kemudian dijawab oleh Allah, ya, istasqaka 'abdi fulanun falam tasqihi amma innaka law saqaitahu wajadta dzalika 'indi. Ada orang yang butuh minum, dia adalah hambaku. Kenapa engkau enggak kasih minum dia? Padahal kalau engkau kasih minum kepadanya, sama saja engkau telah bertemu atau, ya, bertemu denganku, kata Allah. Ya, itu hadirin rahimakumullah. Jadi frekuensi kita untuk bertemu dengan Allah, ya, tidak saja dalam hal-hal yang amalan-amalan besar. Dalam amalan-amalan yang kecil pun itu bisa kita lakukan. Ya, salah satu dan atau salah tiganya adalah yang pertama menengok orang sakit, memberi makan, yang kedua, yang ketiga memberikan minum kepada orang yang membutuhkan. Ini semoga bagian dari bertemu dengan Allah nih. Ya, ngasih saya minum dia. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa dalil yang menguatkan tentang jihad fisabilillah. Misalkan di dalam surat At-Taubah, bahkan Allah menyebutkan dengan kalimat, ya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi orang-orang yang beriman itu, yang mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa, dengan harta mereka, mereka sama saja telah membeli surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka. Ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurah wal Injil wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladzi ba'yatum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Yang pertama, jadi ada balasan surga yang luar biasa yang Allah janjikan kepada mereka. Yang kedua, dan rahimakumullah,
Kalau kita lihat ayat ini, surat Al-Baqarah 154, termasuk ayat yang sering saya baca. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kita mengira atau jangan kita mengatakan bahwa orang yang meninggal di jalan fisabilillah itu atau perang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mereka itu mati atau mereka hanya mayat saja. Bal ahya, akan tapi mereka hidup, hanya saja kita tidak merasakan. Jadi ya pernah ya mereka menyangka bahwa orang-orang kafir, misalkan orang-orang yang tidak paham, orang-orang munafik, ya memahami bahwa orang-orang yang ya ini kan ada orang yang tidak mau berjalan dalam jihad fisabilillah. Makanya termasuk dosa besar saat perang itu jadi fardu ain misalkan, ya saat perang jadi fardu ain kita malah kabur, tidak mau perang. Namanya al-firar aniz zahab, itu dalam Al-Quran disebutkan bagian dari dosa besar. Ya, kalau sudah jadi fardu ain bagi kita, kita harus ya mengangkat senjata, katakan demikian, untuk memerangi musuh Allah, maka semua harus ya bergabung dalam barisan kaum muslimin seperti itu. Nah, orang-orang yang tidak mau berangkat, ya punya paradigma mereka hanya mati, tidak berguna dan lain sebagainya misalkan. Padahal kata Al-Qur'an, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Makanya orang-orang Palestina itu tidak takut. Ibunya sampai ketika anaknya meninggal itu dalam posisi perang misalkan, atau mengangkat senjata, atau melawan orang-orang Yahudi, itu ibunya malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih engkau telah ambil anakku ke surga. Itu luar biasa. Ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji ya itu akan memberikan apa? Ya, mereka dalam kehidupan barzah yang lebih luhur pada kehidupan ini. Ya, jadi Allah akan memberikan tempat yang luar biasa, tempat terbaik bagi mereka yang berjihad fisabilillah. Di dalam hadis misalkan disebutkan ya sebelumnya ya disebutkan di sini kalimat kaifa yakunu lil qitali fisabilillahi nasibun fi italil umri al-intaji. Bagaimana bisa ya berperang di jalan Allah itu ya itu bisa apa? Bikin umur kita itu menjadi produktif atau umur kita itu bermanfaat. Ya. Istami ila hadhihi ta'ifah minal ahadits an-nabawiyah. Ya perhatikan pada hadis di bawah ini. Ini dari Imran bin Husain ya. Maqamur rajuli fi saffi fi sabilillahi afdalun indallahi min ibadati rajulin sittina sana. Subhanallah ya. Posisi seseorang yang berada di saf atau menjadi bagian orang yang berjihad fi sabilillah itu lebih utama di sisi Allah dari ibadah seseorang selama sittina sana, 60 tahun. Ya. Walaupun sebentar dia kemudian meninggal di jalan Allah, ya, maka posisinya itu seperti orang yang beribadah selama 60 tahun lamanya. Berarti kan produktif usianya kan. Ya. Kita kalau kembali ke rumus yang disampaikan Yusuf Qaradawi itu kayaknya kita mikir usia kita seproduktif apa gitu ya. Dia kan mengatakan begini, usia itu yang dihitung, ya usia kita, umur kita tuh yang dihitung, yang produktif saja, yang enggak tuh enggak dianggap. Berarti kalau kita hidup itu dikasih sama Allah umur 20 tahun, kita ibadahnya cuma 10 tahun, 10 tahun itu doang yang dihitung sama Allah. Sedih nggak kita? Gitu. Lebih kecil lagi misalkan, ya 4 tahun di Korea, ya sama sekali belas nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat misalkan, nggak dihitung sama Allah itu. Bisa jadi nggak berkah, nyari duit juga nggak cukup gitu. Pulang juga bisa jadi banyak utang doang, nggak dapat apa-apa. Banyak yang seperti itu. Akhirnya nambah waktunya, nggak kelar-kelar di Korea. Padahal problemnya itu bukan kesalahan dia dalam mencari rezeki, bukan. Kesalahannya itu karena dia nggak dekat sama Allah.
Jadi bukan kesalahan itu. Jadi ada orang misalkan di sini udah 4 tahun, 10 tahun nggak punya apa-apa. Kesalahannya itu bukan pada problem dia mencari rezeki, bukan. Nggak dekat sama Allah. Gitu. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ya. Ini hadis yang lain. Ya. La taf'al fa inna maqama ahadikum fi sabilillahi afdal min salatihi fi baitihi 70 aman. Ya. Di orang yang berjihad di jalan Allah itu posisinya lebih mulia dari orang yang sholat di rumahnya sebanyak berapa? 70 tahun. Subhanallah. Ya. Orang-orang yang meninggal dalam kondisi fisabilillah. Ya. Kita lewat saja ya. Ada hadis yang lain menyebutkan, innal jihada la ya'dilhu thawabun illa man wasala as-salata was-siyam duna inqita'in hatta yarji'ul mujahidu ila baladihi wa la yastati'uhu ahadun. Sesungguhnya jihad fisabilillah itu tidak bisa disamakan pahalanya kecuali bagi orang yang sholat dan puasanya nggak putus-putus. Ya, sampai seseorang itu ya kembali, orang yang berjihad itu kembali ke negaranya. Jadi perhitungannya begini. Kalau dia puasa terus ya, ini orang mujahid, jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, sampai dia kembali ya. Ya. Baru dia bisa menyamai misalkan. Gitu. Tapi kalau dia puasanya ya, kadang kita tuh puasa sholat nggak mungkin nggak putus-putus, pasti putus kan, ya kan? Puasa Ramadan saja berapa hari misalkan. Jadi selama dia berpuasa sekian lama pun nggak putus-putus, itu nggak bisa nyamain orang yang berjihad gitu kira-kira. Nggak bisa disamain. Walaupun dia sholatnya terus, kita sholat itu kan memang terus, tapi puasa kan nggak bisa terus, gitu, pasti putus. Ya. Jadi susah menyamai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini disebutkan dalam satu hadis, dallini ala amalin ya'dilul jihad. Ya. Tunjukkan kepadaku satu amalan yang bisa menyamai jihad. La ajiduhu. Ya, aku nggak menemukan. Qala hal tastati, apakah kamu bisa? Ya, ketika orang yang berjihad keluar, ya, berjihad, ya, kemudian kamu masuk masjid, fataqumu la taftur wa la tasum, ya. Kemudian kamu masuk masjid, sholat terus kamu nggak buka-buka, tetap terus puasa, nggak mungkin. Ya. Jadi susah kita ya menyamai mereka yang jihad fisabilillah. Ya. Maka tidak sepele orang yang berjihad fisabilillah itu. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ya. Kalau kita lihat ya, jihad dalam perspektif para ulama, ya, nanti saya ingin menyampaikan bahwa jihad itu nanti ada tingkatan-tingkatan atau ada tangga-tangganya. Ya. Sekarang kalau kita lihat Syekh Nawawi Al-Bantani misalkan, ini termasuk gurunya Hasyim Asy'ari, ya. Beliau orang Nawa, orang Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Termasuk ya, pensyarah kitab Safinah ya. Dalam satu tafsirnya beliau mengatakan ya, Marah Labid ya, tafsir yang luar biasa ya. Beliau mengatakan jihad adalah media penguatan agama dan termasuk bentuk ketaatan ya, jadi tidak bisa dia dihilangkan gitu. Jadi tidak boleh juga umat Islam tuh alergi terhadap jihad gitu ya. Atau misalkan ada orang-orang yang benci terhadap Islam, apakah dia berkedok sebagai intelektual Muslim dan lain sebagainya namanya gitu ya, mengatakan ya kalimat-kalimat jihad dalam Al-Quran itu harus dihilangkan. Itu ada semangat seperti itu, upaya seperti itu. Ya. Kenapa? Karena doktrin yang mereka dapatkan itu bahwa Islam itu agama perang gitu. Sampai orang-orang Korea saja itu tidak menerima Islam, salah satunya adalah karena ya mereka terdistorsi
oleh paham-paham yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci Islam pasca 9/11 itu, 11 September itu. Ya, kasus WTC itu. Ya, cukup lama itu. Jadi pengaruhnya besar. Maka terjadilah Islamofobia di mana-mana. Orang yang takut Islam itu bangkit. Orang yang takut terhadap Islam. Gitu. Ya, sehingga mereka mengatakan ya Al-Quran itu harus rahmat lil alamin. Dalam perspektif yang tidak ada jihad, nggak bisa. Rahmat lil alamin itu bukan berarti tanpa jihad. Ada orang yang memerangi kita, kita silahkan aja gitu. Ya tembak saya nih, bunuh saya gitu. Ya nggak bisa begitu. Ya bisa. Ini nggak bisa dipisahkan. Ya, jadi sesuatu yang ada dalam agama kita. Tapi fungsinya itu, makanya Islam itu ya di dalam dakwahnya saja orang yang beragama tuh atau tidak memaksa lah orang yang untuk masuk ke dalam Islam, la ikraha. Jadi kita nggak terlalu tuh maksa-maksa orang ya untuk masuk ke Islam, silakan. Itulah sisi rahmat Islam sebenarnya. Ya. Maksa orang Nasrani maksa-maksa gitu ya di beberapa tempat sampai kemudian ngasih apa dan lain sebagainya kan biar orang pindah agama misalkan. Islam nggak seperti itu. Itulah sisi rahmat Islam. Ya, sampai Islam itu tidak terlalu intervensi terhadap keyakinan orang. Ya, agama Islam saja atau Allah saja misalkan, jenengan kalau sudah tidak lagi mau ikut sama Allah, itu jenengan kata Allah terserah saja gitu. Bahkan Rasul aja bilang kalau udah nggak punya malu ya udah biarin aja gitu. Jadi ketika jenengan itu tidak berislam dengan baik, itu nggak ada masalah buat Allah, karena yang butuh itu sebenarnya bukan Allah terhadap kita. Kita yang butuh Allah. Itu harus berpikirnya begitu. Kita yang butuh masjid. Masjid bukan masjid yang butuh kita. Sekarang gini misalkan, pemahaman tentang bumi Allah itu semua masjid. Ju'ilat al-ardu masjidan wa tahuran, ya kan. Bumi itu dijadikan ya sebagai apa? Tempat sujud. Kemudian ada ayat yang lain menyebutkan, misalkan diantaranya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha misalkan, atau ayat yang pernah saya kutip walaqad katabna fiz zabur ya fiz zabur min adz-dzikr ya wal ardu yarithuha ibadiyas salihin dan salihun gitu ya, bahwasanya bumi Allah ini diwariskan untuk orang-orang yang saleh ya. Jadi ketika Allah atau Rasulullah mengatakan bahwa bumi ini dijadikan untuk tempat sujud, kemudian Rasul sendiri bikin Masjid Quba di Madinah, apakah maknanya eksistensi tempat sujud di luar masjid itu tidak bisa dilakukan? Bisa dilakukan. Artinya ketika jenengan nggak datang ke masjid, apakah kemudian jenengan nggak bisa sholat di tempat yang lain? Tetap bisa sholat. Itulah Islam. Tapi fungsi masjid ini perkara yang berbeda. Makanya misalkan di dalam Al-Quran itu disebutkan ya, bahwa masjid salah satunya adalah didirikan untuk apa? Ya, untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka eksistensi masjid itu merubah paradigma yang tadinya mukmin menjadi mutakin gitu loh. Karena berapa banyak orang yang mukmin tapi nggak sholat misalnya. Merubah dari mukmin jadi mutakin dengan adanya masjid itu. Gitu. Wah, semangat banget ya nih. Ya mau bikin satu perusahaan aja itu masaknya. Semangat sekali. Ya. Maka hadirin rahimakumullah, jenengan nggak ke masjid tetap sholat dimanapun berada gitu. Ketika jenengan ke masjid ada nilai plus yang jenengan dapatkan. Makanya ketika Allah mengatakan orang yang memakmurkan masjid itu, ya itu bukan sederhana teman-teman sekalian. Ya. Iman yang memanggil mereka, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Iman yang memanggil mereka. Ya ini ya makanya
Mungkin buat teman-teman yang belum tahu salah satu hadisnya, ya, orang yang berangkat taklim, ngajarin di majlis taklim misalkan, atau ada di majlis ilmu, pahalanya seperti haji. Allah. Ya. Pahalanya seperti haji. Maka ajak orang untuk datang ke masjid, ya, untuk ibadah kepada Allah. Setiap jenengan ngajak orang, maka jenengan dapat pahala. Dia dapat pahala, jenengan dapat pahala juga. Dari pahala dia. Udah dapat pahala sendiri, dapat pahala dari pahala dia. Man dalla ala khairin falahu ajru mithlu ajri fa'ilih wa la yanqus minhu syai'. Orang yang ngajak kebaikan itu dapat pahala yang sama orang itu melakukan tanpa berkurang sedikit pun. Gitu. Jadi semangat datang ke masjid itu salah satunya untuk ngaji, untuk memperbaiki diri. Kalau kita circle-nya nggak positif, susah untuk mempertahankan diri. Karena iman ini harus dijaga. Orang kita, ya, kalau nggak jaga bagaimana? Jaga aja kadang-kadang kita, iya kan? Kita jaga aja kadang-kadang kita masih suka. Apalagi kalau nggak dijaga, upaya itu nggak ada. Ya. Maka makna jihad ini kalau kita artikan dalam makna yang sifatnya substansi, bukan pada kata jihad yang bermakna kital saja. Ini bermakna apa? Sesuatu yang memiliki semangat untuk itu, misalkan penguatan terhadap agama itu bagian dari jihad. Dan dengan datang kemari juga bagian dari jihad. Ikut majlis, ikut taklim itu bagian dari jihad. Walladzina, ayatnya gimana? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum sublana. Orang-orang yang jahadu, ya, mereka itu bersungguh-sungguh fina pada jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Maka mereka akan kami berikan petunjuk dari jalan-jalan kami. Ya. Kita kalau jalan hidup, kalau hidup itu nyarinya kegelapan, gak akan bisa jalan kita. Carilah berita, biar kita bisa jalan dalam hidup ini. Itu, ya. Begitu juga misalkan, ya, kalau di sini Syekh Hasyim Asy'ari lebih menitik beratkan kepada, ya, jihad, ya, kepada arah apa ini? Arah untuk, ya, qital, ya, peperangan, karena memang kondisinya saat itu, ya, membutuhkan fatwa yang seperti itu. Kalau tidak, bisa-bisa Indonesia tidak merdeka saat itu. Ya. Dan rahimakumullah. Nah, kalau kita lihat pendapat yang lain, misalkan, ya, ada jihad lisan, jihad pendidikan, jihad dengan tangan dan diri, jihad harta, jihad politik, ya. Ya. Terakhir, dan rahimakumullah, ini tentang jenis-jenis jihad menurut Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya. Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, ya. Apapun dalam bentuk kesungguhan mempertahankan agama, maka itu bagian dari jihad. Nah, beliau mengatakan, ya, ada 13 di sini, 13, ya, 13 tingkatan. La tu'asyar martabah minal jihad, ya. Nah, ke-13 ini adalah turunan dari 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 5 bentuk jihad. Yang pertama jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Ya. Ini ada 4. Apa itu jihad melawan hawa nafsu? Ya. Disebutkan di sini an yujahidaha ala ta'allumil hadi. Orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari jihad. Ya. Yang kedua adalah ayujahidaha alal amali bihi ba'da ilmihi. Setelah dia belajar, dia bersungguh-sungguh untuk mengamalkan. Itu bagian dari jihad. Setelah dia bersungguh-sungguh mengamalkan, dia bersungguh-sungguh lagi apa? Ala dakwah ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamu. Kemudian dia berdakwah mengajak orang lain, ya, atau mengajarkan orang lain untuk, ya, untuk mengerjakan apa yang dia ajarkan itu kepada orang yang nggak tahu. Itu juga bagian dari jihad. Ya.
Maka ustadz itu juga berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang thalabul ilmi juga berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya nggak tahu mau tahu, yang tadinya nggak tahu jadi tahu, mau mengamalkan. Yang tadinya sudah mengamalkan mau ngajak orang. Gitu. Yang terakhir pada tingkatan jihadun nafs ini, an yujahidaha ala sabr ala masyaqid da'wah ila Allah. Kemudian dia bersungguh-sungguh untuk bersabar, ngajak orang. Jadi teman-teman pengurusnya yang bersabar, yang tadi jumlah yang ngaji cuma 2, 3, 4 terus sampai akhirnya banyak. Itu bagian dari jihad. Ya, saya masih ingat itu waktu pertama datang ke sini. Yang ngaji masih sedikit. Terus saya bilang sama pengurus, jangan sampai kita kendor. Terus aja, kalau kita komitmen tiap malam ahad harus ada ngaji. Berapapun jumlah orangnya. Ngaji terus. Mana yang datang cuma berapa orang. Ya. Baru selesai COVID kan. Ya. Terus. Alhamdulillah. Ya. Saat ngajinya pindah ke atas. Udah bikin tuh di pengumuman tuh. Bikin pengumuman. Terus. Tambah lagi. Kalau jenengan bawa satu-satu ini nggak muat ini tempat. Siap nggak bawa satu-satu? Siap nggak? Siap nggak? Ajak orang. Jangan soleh sendirian. Belum tentu kita masuk surga gara-gara diri kita sendiri. Bisa jadi kita masuk surga karena orang lain yang memberikan syafaat kepada kita. Ya, bukan karena diri kita. Kita ini pendosa lah. Kita banyak dosa udah. Suka maksiat kita. Kita tuh cuman karena Allah nggak memperlihatkan dosa kita aja. Kalau Allah buka dosa kita, sabrek-abrek dah dosa kita. Jangan sok suci kita. Ya ajak orang lain biar kita bisa masuk surga bareng-bareng sama mereka. Gitu, jangan datang berangkat sendirian aja. Ya, di paguyuban masih banyak orang, ajak. Yuk ngaji yuk sama-sama, tapi jangan ditarik dipaksa ya. Pelan-pelan, gitu, dakwah tuh pelan-pelan. Ya, subhanallah ini. Makanya di sini disebutkan kata Imam Ibnu Qayyim, fa idza stakmalahul maratibul arba sara minar rabbaniyin. Fa inna salaf ya majma'una ala annal ilm la yastahiq an yusamma rabbaniyan hatta ya'riful haqq wa ya'mal bihi wa ya'lamuhu faman alima wa amila wa 'allama. Subhanallah. Jadi kalau dia dari nggak tahu, jadi tahu, diamalkan, kemudian mengajarkan, sampai ngajak orang, itulah yang disebut dengan orang terbaik, kata Allah. Kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Baru lengkap, orang itu benar-benar dianggap telah berjihad, ya, melawan hawa nafsunya. Ya, yang kedua, jihad, ya, melawan setan. Bagaimana caranya? Caranya dua di sini disebutkan. Yang pertama, ya, menolak setiap syubhat ataupun keraguan-raguan terhadap iman. Ya, setan itu tugasnya gitu, bikin kita ragu-ragu terus, bikin kita malas terus, ya, seperti itu. Contoh kecil saja misalkan, ini contoh kecil ya. Kita tuh terhadap hal yang jelas-jelas haram saja masih berani kadang-kadang. Itu. Makanan misalkan, juga kita kadang-kadang terhadap hal yang syubhat saja nggak berani, padahal itu bagian dari jihad. Biarlah saya lapar sedikit, yang penting saya nggak masuk makanan yang haram, gitu dong. Ya, saya tadi dikasih coklat gitu ya, biskuit lah atau apa sih bilangnya, kemudian saya nggak tahu itu halal atau haram, yang ngasih bilangnya halal gitu. Saya bilang, benar kamu halal gitu, kata saya. Akhirnya saya bawa pulang, tapi dengan keraguan-raguan. Saya nggak makan itu. Akhirnya saya buang tadi makanannya. Pernah juga saya, ini cerita saja. Saya nggak bilang WI-nya WI mana ya. Saya kan alhamdulillah sudah rutin ya. Udah berapa bulan lah, udah kayaknya udah masuk ke 5 bulan ya. Rutin dengan teman-teman chef itu ngaji. Atau yang tadinya cuma yasinan, sekarang udah ada tausiahnya, alhamdulillah. Bahkan mereka minta tausiahnya 2 kali.
Ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai sekarang. Pernah satu ketika di WI salah satu WI yang saya pernah tanya makanan apa dagingnya tuh halal atau enggak. Dia jawabnya ragu-ragu dia. Nggak tahu. Wah, itu jadi catatan buat saya. WI ini jawabnya nggak tahu. Minimal jatuhnya di syubhat buat saya. Kalaupun saya nggak berani bilang haram gitu ya. Akhirnya ya ketika di sana ada makan-makan, ya pas teman-teman yang lain makan, saya diam saja. Saya makan yang lain gitu ya. Misalkan apa gitu, yang boleh gitu ya, yang jelas halal. Buah atau gorengan misalkan. Nah kemudian ketika pulang ya dibekelin lah sama mereka, dibungkusin. Ya, karena jadi teman-teman jangan salah paham ya, yang haram itu bukan cuma babi. Daging yang tidak disembelih dengan cara Islam itu haram. Ya, karena daging tersebut saya tidak tahu posisinya dari mana, dicampurlah dia dengan soto lah katakan seperti itu. Saya bawa pulang, saya nggak mau bilang ini kok makanan haram dikasih ke saya, nggak mau saya ngomong. Ini bukan dakwah namanya. Dakwah itu jangan ya memukul tapi merangkul. Dakwah tuh ya jangan memukul tapi dia harusnya merangkul. Ya. Seperti itu, jangan menghina orang, jangan. Dakwah bukan seperti itu. Akhirnya saya terima, saya bawa pulang. Saya bawa pulang sampai rumah, saya nggak makan. Ini dari yang dikasih mana nih yang boleh nih? Gitu. Oh ada di situ misalkan sayuran, sayuran aja saya ambil. Kuahnya saya buang, ya. Kuahnya saya buang misalkan, atau kuahnya boleh juga dipertahankan, yang nggak boleh kan dagingnya. Dagingnya saya buang. Saya bersihin sampai nggak ada sisa sedikit pun. Baru kemudian saya makan. Saya nggak ngomong apa-apa dan saya juga ketika di sana nggak pernah ngomongin masalah begituan. Sampai hari ini saya nggak pernah ngebahas masalah begituan. Kalau saya ngebahas begituan sama saja saya bikin mereka nggak bekerja kan. Saya nggak pernah bahas begituan. Saya cuma bahas satu doang. Yuk sholat, yuk sholat, yuk sholat, yuk sholat. Itu doang. Karena sholat itu penting dalam hidup. Orang kalau udah nggak sholat, orang bicara masalah, ayo negara Islam nggak sholat. Ayo jihad nggak sholat. Ayo berbakti sama orang tua, ya nggak sholat. Mau kosong itu. Ya, mulai dari sholat dulu. Benerin sholat kita, sholat yang lain benar. Itu ya. Jadi rahimakumullah ini jihad ya. Jihad ya melawan hal-hal yang kita anggap syubhat bahkan kemudian dapat meragu-ragukan kita terhadap keimanan. Ya. Juga di sini jihad yang kedua, jihad ala daf'i ma yulqa ilaihi minal iradat al-fasida wasyahawat. Juga jihad melawan syahwat. Juga melawan kehendak-kehendak yang nggak bagus ya. Udah bagus jalan tuh ya. Mau ke masjid ya. Diajak teman mampir ke kebab. Langsung lari ke kebab. Udah bagus dia mau ke masjid. Udah makan belum? Belum. Ya udah kita kebab aja lah. Udah bagus mau ke masjid. Cuman gara-gara mau ditraktir kebab aja berubah pikiran. Ya. Ya. Ayo kita terus perbaiki iman kita ya. Yang ketiga jihad melawan orang kafir ya. Apa tingkatannya dengan hati, dengan lisan, dengan harta, dengan jiwa. Ya bahkan di sini disebutkan ya, termasuk di dalamnya jihad melawan orang-orang munafik. Ya, jihad melawan orang kafir itu lebih khusus dengan tangan, maksudnya dengan kekuatan. Wa jihal munafiqin akhassu bil lisan. Sedangkan jihad kepada orang-orang munafik itu secara khusus dengan lisan. Yang terakhir adalah jihad melawan hal-hal yang zalim dan mungkar. Ya. Ya, ini disebutkan al-aula bil yad idza qadar, kalau memang bisa dengan kekuatan kita. Ya, dengan power kita. Kalau nggak bisa, fa'in ajaz intaqal il lisan, baru dengan lisan. Kalau orang nggak bisa juga dengan ya kedua hal tadi, maka minimal dengan hatinya. Itu yang kemudian ada satu hadis berbunyi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam tastati fabilisani, falam tastati fabiqalbi fahuwa ad'aful iman. Kalau lihat kemungkaran,
maka rubahlah dengan tanganmu, dengan kekuatanmu, dengan powermu. Ya. Kalau tidak bisa, maka dengan lisanmu. Kalau tidak bisa juga, maka dengan hati, dan itulah yang paling lemah. Artinya kita jangan sampai membiarkan kemungkaran, kalaupun kita nggak bisa banyak melakukan apa-apa, minimal hati kita yang tidak menerima terhadap kemungkaran itu. Atau minimal seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, kita mendoakan semoga teman-teman kita yang melakukan kesalahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang penting jangan sampai kita tuh udah merasa udah bener aja ya. Jangan tuh ya. Jangan pernah kita merasa seperti itu. Ya, kita semua ini belum titik. Kalau sudah mati baru titik. Tidak ada semuanya. Saya pun belum titik, masih koma. Kalau sudah mati baru sudah titik. Paham nggak maksudnya? Kita semua tuh lagi belajar baik. Belum tentu akhir kita baik. Ada hadis menyebutkan begini. Ada seorang, ya, dia itu ahli surga dicatat. Ya. Biasanya melakukan ahli surga. Tapi di akhir hidupnya melakukan kebiasaan ahli neraka. Keburukan. Akhirnya dia masuk ke neraka. Ada orang, ya, sebelumnya dia itu ahli neraka atau dia berbuat keburukan, ya, tapi lama-lama di akhir hidupnya dia melakukan kebaikan, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Jadi kita jangan pernah tuh mengklaim diri kita sudah baik, ya. Yang ada kita semua sedang berusaha untuk menjadi baik. Maka jangan pernah bosan jadi orang baik. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, dan insya Allah nanti subuh kita lanjutkan materinya ini, amal soleh pada 10 hari di bulan Zulhijjah. Insya Allah. Jadi itu ya perkara jihad. Ya, kalau kita lihat tadi di awal, jihad substansinya itu adalah bukan hanya sekedar berjihad, berperang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tapi jihad itu ternyata banyak sekali tingkatan-tingkatannya. Walaupun tingkatan tertinggi itu tetap adalah, ya, berperang dengan Allah yang pahalanya luar biasa, ya. Tadi ya, orang mau, ya, sholat, ya, nggak putus-putus pun itu nggak bisa menyamai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga negara kita tetap aman sampai kapanpun, ya. Kita juga di sini aman-aman saja, ya, sehingga kita tidak perlu berjihad dengan cara berperang, tapi melakukan jihad dengan cara-cara yang lain. Ya, salah satunya adalah tadi melawan apapun yang itu bagian daripada sesuatu yang negatif dalam diri kita, ya, biar kita bisa terus melakukan kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saja, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz Irfanuddin Rafiuddin LCMDI yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga kita dapat mengamalkannya. Dan untuk sesi pertanyaan, kita kasih 2 pertanyaan terlebih dahulu. Monggo untuk jamaah yang ingin bertanya. Siapa? 1, 2, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Tadi Ustadz mengatakan memberi makan itu termasuk cara kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam artian secara maknawi, ya Ustadz. Nah, poin saya itu lebih ke memberi makan orang yang berbuka, Ustadz. Analoginya kayak gini. Misalnya saya dengan Mas Muklis sedang berpuasa, tetapi saya itu puasanya nggak sholat, terus saya tidak menjaga kata-kata dengan baik. Nah, Pak Muklis punya uang lebih, ingin memberikan buka puasa kepada saya. Itu seperti apa, Ustadz? Maksudnya saya kan pernah mendengar hadis, mohon maaf kalau salah, bunyinya seperti ini. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada seorang, maka dia akan mendapatkan ganjaran atau kebaikan atau pahala
sama seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Tapi kalau sayanya puasanya seperti tadi, tidak sholat, tidak menjaga amal-amal kebaikan, nah pahala saya kan secara terlihatnya tidak ada seperti itu, Ustaz. Nah, bagaimana posisinya Mas Muklis ini? Apakah dia tidak mendapatkan apa-apa dari yang saya puasakan itu, atau seperti apa, Ustaz? Ya, Bang. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah, apakah bekerja untuk menafkahi keluarga itu termasuk jihad? Dan semisal kita meninggal saat bekerja, apakah termasuk syahid? Itu pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, dua dulu ya, nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan. Yang pertama, pemahamannya begini, Iqbal. Pemahamannya begini, kan hadisnya man fattara sha'iman ya, barang siapa memberikan buka kepada orang yang berpuasa, ya, maka dia mendapatkan pahala, ya, orang yang puasa tanpa berkurang sedikit pun. Ya. Jadi esensinya itu adalah puasanya, bahwa orang yang berpuasa itu, ya, dia itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Tanpa melihat ya, sisi-sisi ini orang puasanya bagaimana gitu. Ya. Seperti itu. Maka ketika kita memberikan, jadi yang dilihat itu esensi puasanya sebenarnya, bukan cara berpuasa dia gitu. Misalkan begini, kalau orang melakukan satu perbuatan dia dapat satu misalkan. Nah, orang yang melakukan memberikan makan ke dia dengan dapat satu itu, dia dapat satu juga gitu. Dengan hitungan puasanya misalkan begitu. Ya. Seperti dia melakukan puasa 1 hari, katakan seperti itu ya. Nggak melihat, oh dia orangnya sholatnya nggak bagus, dia nggak melihat sisi itunya. Tapi lihat puasanya aja, amalan puasanya saja. Ya, seperti itu. Dan nggak mengurangi, dia sudah dapat pahala puasa sendiri, dia juga dapat pahala dari satu orang yang berpuasa, kira-kira begitulah gampangnya. Ya, tanpa berkurang sedikit pun, ya, pahala yang dia dapatkan dari puasa dia gitu. Gitu ya, Bal ya, cara pemahamannya seperti itu. Karena kalau kita ngurusin hal-hal yang sifatnya subjektif gitu ya, pada amalan orang yang berpuasa ini, itu kita terlalu ngurus urusan Tuhan gitu ya. Kira-kira gampangnya begitulah. Jadi agama ini ya, atau Rasulullah ini ingin memberikan motivasi kepada kita ya, bahwa memberikan makan kepada orang yang puasa itu juga pahalanya seperti satu orang berpuasa, begitulah kira-kira. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya, apakah orang yang mencari nafkah ya, bekerja cari nafkah juga berjihad jalan Allah? Iya, berjihad jalan Allah, kan tadi udah jelasin itu. Iya. Berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi sabilillah, barang siapa yang keluar karena Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah, ya, wa huwa fi sabilillah, maka dia sama saja ya dalam jihad fi sabilillah. Kira-kira begitulah maknanya ya. Jadi kalau misalkan orang tersebut tadi saya bilang ya tidak ada kesengajaan dia wafat, ya kan, tapi kecelakaan kerja misalkan, ya, di mana pekerjaan itu ibadah, maka dia pun termasuk syahid. Tapi kategori syahidnya bukan syahid seperti orang yang berperang di jalan Allah. Tadi kan sudah saya jelaskan syahid ada 3 ya. Jadi bukan seperti orang yang berperang dengan orang. Orang yang syahid karena berperang dengan Allah itu nggak bisa disamakan dengan yang syahidnya seperti ini. Dia sama-sama syahid tapi tingkatannya berbeda dengan orang yang berperang di jalan Allah. Itulah keistimewaan orang-orang yang berperang di jalan Allah. Itu ya. Seperti itu. Silakan kalau ada lagi.
Apa ada lagi? Misalkan. Langsung. Oh iya. Assalamualaikum. Ya, silakan. Apakah orang yang syahid dunia itu dimandikan atau Ya. Kalau syahid dunia tetap dimandikan. Ya, jadi kalau orang yang selain dia syahid berperang, ya tetap dimandikan. Ya, jadi pengelolaannya atau pengurusan jenazahnya sama secara umum. Gitu ya. Jadi sama dong seperti syahid akhirat. Syahid akhirat kan nggak dimandikan, nggak perlu dimandikan. Kalau yang dunia dimandikan. Seperti orang yang kecelakaan, tadi kategori kecelakaan misalkan, itu dimandikan. Gitu ya. Kalau syahid yang dua aspeknya ukhrawi dan duniawi itu, yang tadi berperang jalan Allah, baru dia nggak dimandikan. Tapi kalau yang dunia saja, katakan seperti itu, ya dia tetap ya dimandikan. Tapi kalau pertanyaannya yang dia berperang tapi dengan tujuan, ya tujuan itu dan diketahui ya, tujuannya memang. Nah, kalau dia tidak diketahui niatnya itu, ya bukan karena Allah, dia tetap tidak dimandikan, seperti seakan-akan dia syahid juga. Tapi kalau dia diketahui, apakah ada temannya yang tahu atau apa gitu, bercerita itu orang nggak benar tuh tujuan berperangnya tuh gitu ya. Itu baru kemudian ya posisinya dia dimandikan seperti halnya yang lain seperti biasa, itu ya. Silakan lagi. Silakan. Oleh makan dari sembilan dari kitab itu. Tahu saya koreksi kalau saya salah Ustaz. Ini kan mayoritas Nasrani dan Nasrani itu termasuk ahli kitab. Itu hukumnya gimana? Iya. Kalau sekarang kayaknya nggak ada ahli kitab dah. Nggak ada ahli kitab. Ya, jadi gini, ahli kitab itu adalah gini maknanya ahli kitab tuh gini. Ahli kitab itu adalah mereka yang dia bukan muslim tapi memang tidak ada perubahan dalam agamanya. Sedangkan yang terjadi sekarang itu agama sudah berubah semua. Sudah mengalami perubahan, ya. Jadi mereka sudah merubah agama mereka sendiri gitu. Nasrani bukan Nasrani seperti dulu, Yahudi bukan Yahudi seperti dulu misalkan. Udah banyak perubahan-perubahan. Sehingga kalau kita bilang hari ini ada ahli kitab, nggak ada kayaknya. Hampir nggak ada gitu. Sehingga kalau mereka menyembelih, ya sudah, dianggapnya haram saja. Ya, kayak gitu. Ya. Itu ya, jelas ya. Insyaallah. Baik, kita